Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat dengan channel Berbagi Tahu. Semoga sahabat dimanapun berada selalu diberi kesehatan, rizki melimpah barokah, dan selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini kita akan jalan-jalan dan mencari tahu tentang keberadaan makam-makam yang muncul karena sempat viral pasca Waduk Gajah Mungkur surut airnya. Nantinya kita juga akan sedikit mengulas tentang sejarah dan misteri Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Karena Waduk Gajah Mungkur sangatlah luas, kita hanya mengeksplor sebagian kecil dari bagian waduk tersebut, tepatnya di sebelah timur dan selatan Pasar Wuryantoro Wonogiri. Bagi sahabat yang penasaran dengan kondisi sebagian Waduk Gajah Mungkur saat ini, ikuti perjalanan kami. Musim kemarau panjang pada tahun 2023 atau orang Jawa menyebutnya Ketigodowo memang terasa dampaknya bagi kita. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, musim kemarau tahun ini sudah mulai berlangsung sejak Maret dengan titik puncak pada bulan Agustus sampai September tahun 2023. Dilansir dari laman pu.go.id, bukan hanya Waduk Gajah Mungkur saja yang mengalami penyusutan air berskala besar. Ada kurang lebih 12 waduk lainnya yang terus mengalami penyusutan, yaitu Waduk Jatiluhur, Waduk Jati Gede, Waduk Kedung Ombo, Waduk Batu Tegi, Waduk Wadas Lintang, Waduk Karangkates, Waduk Bili-Bili, Waduk Wonorejo, Waduk Paseloreng, Waduk Bintang Bano, Waduk Kalola, dan Waduk Tapin. Tercatat per 6 Agustus tahun 2023, volume ketersediaan air dari 13 waduk utama tersebut sebesar 3,37 miliar meter kubik, dari tampungan efektif sebesar 5,93 miliar meter kubik, dan tampungan efektif sebesar 5,55 miliar meter kubik. Waduk Gajah Mungkur adalah sebuah waduk yang terletak 6 km di selatan pusat perkotaan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini dibuat dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, yakni Sungai Bengawan Solo. Waduk ini adalah waduk terakhir di Indonesia yang dibangun sendiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum tanpa melibatkan kontraktor. Waduk ini dinamakan Gajah Mungkur karena terletak tidak jauh dari Pegunungan Gajah Mungkur di sisi barat waduk. Luas daerah tangkapan air atau DTA dari waduk ini mencapai 1.350 km persegi, dengan airnya dipasok oleh Bengawan Solo dan sejumlah anak sungainya, seperti Sungai Keduang, Sungai Tirtomoyo, Sungai Parangjoho, Sungai Temon, dan Sungai Posong. Luas genangan maksimum dari waduk ini mencapai 9.100 hektar yang mencakup 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Baturetno, Kecamatan Giriwoyo, Kecamatan Eromoko, dan Kecamatan Wuryantoro. Bendungan dari waduk ini dibangun di Desa Pokokidul, Kecamatan Wonogiri. Ide pembangunan waduk ini sebenarnya telah dikemukakan pada tahun 1941 oleh Insinyur R.M. Sarsito Mangunkusumo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pekerjaan Umum Mangkunegaran di Surakarta. Tetapi pembangunan waduk ini belum dapat dilaksanakan karena kondisi dan situasi saat itu yang belum memadai. Hingga pertengahan dekade tahun 1970-an, Bengawan Solo pun selalu meluap di musim hujan, sehingga menyebabkan banjir seluas sekitar 93.600 hektar. Tetapi di musim kemarau, debit air Bengawan Solo tidak terlalu besar, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan air dari masyarakat sekitar.
Pada tahun 1975, JICA pun mulai mengadakan studi kelayakan mengenai pembangunan waduk ini. Dan JICA kemudian menunjuk Nippon Koi untuk merancang waduk ini. Waduk ini lalu dibangun sendiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum mulai tahun 1976 melalui proyek Bengawan Solo atau PBS. Selain pembangunan waduk, juga dilakukan pembangunan saluran listrik udara dari Wonogiri hingga Wuryantoro, serta pemindahan kabel telepon sepanjang 44 km dan jalan raya sepanjang 43,4 km dari Wonogiri hingga Talun Ombo. Untuk memungkinkan pembangunan waduk ini, sekitar 41.369 orang warga yang tinggal di 45 desa di 6 kecamatan di Wonogiri pun harus dipindah. Sebagian besar kemudian mengikuti program transmigrasi ke Sumatera. Selain itu, untuk memungkinkan pemindahan jalan raya, tanah seluas 10.156 hektar juga harus dibebaskan. Ganti rugi atas tanah-tanah tersebut pun diberikan secara bertahap untuk menghindari terjadinya fenomena kaya mendadak. Bendungan dari waduk ini kemudian dibangun di dekat pertemuan antara Bengawan Solo dengan Sungai Keduang. Waduk ini lalu mulai diisi pada bulan Juli tahun 1981 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 November tahun 1981. Pembangunan waduk ini menghabiskan biaya sebesar 111,56 juta US dollar atau sekitar 69,5 miliar rupiah pada saat itu. Pada tahun 1987 terjadi musim kemarau panjang, sehingga pola operasi PLTA dari waduk ini harus disesuaikan atas izin dari Gubernur Jawa Tengah agar kebutuhan air irigasi tetap dapat terpenuhi. Musim kemarau panjang pun juga kembali terjadi 10 tahun kemudian. Konon waduk ini tidak sepenuhnya dibangun oleh usaha manusia. Ada peran makhluk gaib yang turut mewarnai kisah pembangunan waduk ini. Kisah mistis mengenai waduk ini kian santer terdengar setelah ada beberapa makam leluhur yang tak berhasil dipindahkan, sehingga tenggelam di waduk ini. Keberadaan makam di waduk ini dapat terlihat pada saat musim kemarau, tepatnya ketika volume air waduk mulai surut. Batu nisan makam di dalam waduk ini akan terlihat jelas ketika air waduknya surut dan tidak akan terlihat pada saat musim hujan. Waduk Gajah Mungkur juga kerap kali menelan korban jiwa. Orang-orang yang tenggelam di waduk ini dapat dipastikan akan meregang nyawa. Kadang-kadang proses pencarian jasad korban juga membutuhkan waktu selama berhari-hari. Kejadian mistis tidak hanya terjadi di waduk saja, tetapi beberapa tempat yang berada di dekat waduk juga terkena imbas dari keangkeran waduk Gajah Mungkur. Selain mitos mengenai larangan calon pengantin melintas di jalan yang berada di antara Gunung Pegat yang berada di kawasan waduk, ternyata ada sejumlah cerita mistis selain di gunung tersebut. Konon Gunung Pegat adalah lokasi pembuangan mayat pada zaman pemberontakan G30 SPKI. Penampakan makhluk halus adalah hal biasa bagi pengendara yang melintas di kawasan ini pada larut malam. Selain itu, ada wejangan bahwa pengendara tidak perlu menghentikan kendaraan ketika ada orang yang mencoba menghentikan untuk menumpang. Pasalnya, orang tersebut bisa saja makhluk halus yang tiba-tiba menghilang ketika sudah diberi tumpangan. Keberadaan makhluk astral berbungkus kain kumal juga turut meramaikan mitos keangkeran waduk ini. Makhluk astral ini kerap menampakkan diri di jalanan waduk. Terlebih jalanan sekitar waduk memang gelap dan minim penerangan di malam hari. Makam-makam yang bermunculan ini diketahui sudah ada sebelum proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur dimulai. Salah satu makam kuno yang muncul saat air surut adalah makam yang berada di lingkungan Jaban, Kelurahan Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro.
Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI Komisariat Wonogiri, yakni Denis Pradita mengatakan, lokasi makam itu dulunya adalah permukiman warga. Baru pada tahun 1970-an, warga dipindahkan ke Sumatera karena pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Warga dipindahkan tapi makamnya tetap di situ. Makam tahun 1970 akhir baru ditinggalkan warga atau bedol desa. Kijing yang ditemukan pada makam kuno Waduk Gajah Mungkur berwarna putih. Kijing merupakan batu penutup makam yang menyatu dengan batu nisan. Di komplek makam Waduk Gajah Mungkur itu ada batu kijing yang sudah berserakan dan masih utuh. Beberapa di antaranya juga ada yang rusak karena terkikis oleh air.